Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ini ada satu komentar yang menurut Anda menarik, ya. Dan memang harus Anda akui, saat ini banyak sekali orang-orang yang memang alergi, kalau bisa dikatakan seperti itu, takut atau fobi dengan kata khilafah, dengan kata syariah. Ya, itu memang harus diakui, betul banyak, masih banyak kaum muslimin yang fobi terhadap ajarannya sendiri, terhadap Islamnya sendiri. Kenapa? Anda melihatnya ini dari sebuah serangan yang masif ya terhadap syariah Islam itu sendiri, yang dilemparkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang tidak suka terhadap ajaran Islam, terutama khilafah ini. Mereka ketakutan ketika misalnya umat Islam sadar tentang wajibnya khilafah Islam untuk diterapkan, ya, mereka akan kehilangan kekuasaannya, mereka akan kehilangan dunianya, gitu. Mereka akan kehilangan jajahannya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa semenjak tragedi WTC, ya, itu Amerika Serikat itu melontarkan satu statement yang cukup viral, war on terrorism. Padahal sebenarnya itu adalah war on Islam, bukan terhadap war on terrorism, perang terhadap terorisme, bukan. Pada hakikatnya itu adalah perang terhadap Islam. Maka kita bisa melihat gitu ya, bagaimana kemudian Amerika ini menyerang Irak, yang konon katanya di sana ada senjata pemusnah massal, tapi pada faktanya itu semua bohong besar. Nah, kata khilafah itu sendiri, sahabat semua, sekali lagi harus anak akui, betul banyak sekali kaum muslimin yang saat ini alergi, fobi terhadap kata khilafah. Ya, itu tidak lantas kemudian menjadi halangan, menjadi batu yang membuat kita itu menjadi enggan, gitu. Menjadi enggan untuk kemudian berbicara tentang ajaran Islam itu. Itu tidak menjadi halangan. Kenapa? Karena kalau kita tengok lagi sejarah ke dalam gitu ya, ke jauh ke belakang di zaman baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kita tentu bagaimana melihat bahwa ketika Rasulullah itu membawa dinullah ini, Islam ini, bagaimana reaksi masyarakat Arab pada waktu itu? Bagaimana, sahabat semua? Mayoritas mereka itu menolak, bahkan mereka memusuhi baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Mereka memusuhi orang-orang yang kemudian dahulunya dekat kepada Nabi, ya. Bahkan dulu itu ada Abu Jahal gitu ya, yang awalnya itu dengan kelahiran baginda Nabi itu luar biasa senang dia. Bahkan dengan kelahiran Rasulullah, beliau membebaskan seorang budak, ya. Tetapi kemudian ketika Rasulullah itu mengaku diri bahwa ia adalah utusan Allah, apa yang dilakukan? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain gitu ya, mereka semua menolak itu. Mereka menolak Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sampai puncaknya mereka ingin membunuh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Mereka di satu kisah itu diceritakan bagaimana mereka mengutus orang-orang terkuat untuk membunuh Rasul, ya, mengepung rumah beliau, hingga kemudian Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya di tempat tidurnya, sementara Rasulullah itu keluar bersama sahabat Abu Bakar. Sampai segitunya. Kenapa? Mereka alergi, mereka tidak mau kekuasaan yang mereka miliki itu hilang. Tetapi apa kemudian terjadi, sahabat semua? Ketika kemudian opini Islam ini mendunia, gitu ya, kemudian viral di Yasrib, Madinah gitu ya, pelan-pelan Abu Sufyan masuk Islam,
Ikrimah bin Abi Jahal itu masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, bahkan Hindun yang kemudian di waktu perang Uhud itu ya, kalau tidak salah, memakan hatinya paman Rasul yaitu Hamzah, ya, itu akhirnya masuk Islam. Ya, bahkan masuk Islam. Setelah kemudian Islam ini benar-benar real, setelah kemudian Islam ini benar-benar terwujud, setelah kemudian syariah Islam ini benar-benar tegak, setelah penaklukan kota Mekah, atau lebih dikenal dengan Fatu Mekah. Orang-orang yang sebelumnya alergi terhadap Islam, orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam, itu kemudian Rasulullah rangkul. Rasulullah menyatukan perbedaan yang ada. Rasulullah sudah menyatukan seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan atas sampai bawah. Tidak ada lagi kemudian kasta orang kaya, kemudian kasta orang miskin, budak, majikan, tidak ada lagi. Semua dia hilangkan oleh baginda Nabi ketika peristiwa Makkah. Nah, itulah Islam, sahabat semua. Jadi kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa saat ini banyak sekali orang-orang yang alergi terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, maka bisa jadi itu adalah karena mereka belum tahu. Ya, maka disitulah kemudian kita ya perlu untuk bersuara tentang kemuliaan Islam ini, perlu kemudian untuk mendakwahkan Islam ini yang sebenar-benarnya, tidak kemudian terpengaruh oleh narasi-narasi ataupun opini-opini negatif tentang syariah dan khilafah. Jangan kemudian kita malah justru ikut menyuarakan terhadap negatifnya khilafah gitu loh, negatifnya Islam ini. Jangan. Kenapa? Karena kita ini orang Islam. Ketika kita orang Islam, maka tentu saja kita harus senang, kita juga harus berbangga hati bahwa kita itu orang Islam, bahwa kita itu adalah umatnya Nabi, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, yang kelak di hari akhir di yaumil kiamah itu akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita harus bangga, harus senang dengan hal seperti itu. Maka apakah kemudian sahabat semua, kita mengaku umatnya Nabi, tapi kemudian di hari akhir nanti Rasulullah tidak mau mengakui kita sebagai umatnya karena kita menolak sunnahnya Islam ini, khilafah Islam ini? Apa yang kemudian akan kita lakukan? Apa? Maka sahabat semua, yuk kita coba belajar lagi Islam, kita kaji lagi tentang ilmu-ilmu Islam, dan jangan sekali-kali pun kita malah justru alergi terhadap ajaran Islam ini, terhadap syariah Islam ini. Jangan, sekali lagi sahabat semua, jangan, karena hal itu justru akan merugikan kita sendiri. Yuk kita bangga dengan Islam kita, ya, kita suarakan Islam ini dengan sebenar-benarnya. Insya Allah kita selalu berdoa semoga Rasulullah mau mengakui kita semua kaum muslimin sebagai bagian dari umat beliau, karena itulah yang kelak kita harapkan di hari hisab nanti. Demikian sahabat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.